Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia TV Peduli, khususnya untuk program acara talk show. Mungkin acara ini sudah Anda nanti-nantikan ya, yang mana setiap hari hadir dari pukul 10 hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Merdeka Sari telah hadir di studio bersama kami Ibu Lurah cantik, inspirasi kita ya, salah satu pemimpin yang mewakili kaum perempuan sebagai Ibu Lurah nih dari Ibu Lurah Capagalung. Beliau kakanda saya sebenarnya banget nih, ya Kanda Rusdania Esos MSD. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Cantik selamat sekali, pagi. segar sekali. Dinda juga cantik. Seperti biasa, tidak ada perubahan ya. Baik, dan saudara, hari ini kita akan membahas seputar persiapan P2WKSS, yang mana kita ingin tahu sejauh mana atau sudah sampai mana sih progres untuk persiapan P2WKSS di Kelurahan Kanda Rusdania, tepatnya di Kelurahan Capagalung. Silakan langsung saya. Jadi progres perkembangan kami itu masih 2 bulan kemarin kita sudah siap. Bahkan kita sudah membina masyarakat yang 100 rumah. Jadi kita memberi pemahaman tentang masalah kesehatan, tentang KDRT, sudah kita bahas. Itu setiap masyarakat kita memahami betul bahwa dulunya dari tahun ke tahun biasanya itu kalau dinas-dinas datang mencari lokasi binaannya itu sangat sulit. Jadi saya kemarin waktu pertemuan saya memang mempertegas bahwa setiap rumah-rumah itu harus dinomor. Harus dinomor. Kemarin itu tidak ada. Jadi untuk memudahkan dinas instansi mencari rumahnya itu harus dinomor. Oh, nomor sekian, seumpama badan BPKD nomor 1 itu langsung. Oh, nomor 1 di mana? Oh, seumpama di RT 2 RW yang jadi lokasi binaan saya kan RW 2 RT 3. Jadi mudah untuk mendapatkan binaan. Oke, baik. Ini tadi seputar kembali ke persiapan P2WKSS, pemirsa juga Ibu Lurah. Ini tadi saya tertarik juga, tidak banyak loh tiba-tiba muncul sebuah ide cemerlang, rumahnya di nomor. Iya, seperti itu. Tapi selain memudahkan untuk mencari lokasi binaan, apalagi sebenarnya manfaat ketika rumah-rumah penduduk ini di nomor sebenarnya, Kanda? Manfaatnya kan untuk mempermudah sebenarnya, untuk mempermudah. Karena kenapa? Contoh saja kemarin saya di Watang Soreang, saya mencari binaan Bacu Kiki Barat. Saya tidak dapat. Karena kenapa? Nomor itu tidak ada. Jadi saya hanya neben di Kecamatan Ujung binaannya. Saya tidak tahu mau kemana. Habis tidak ada bisa dilihat rumahnya siapa, ibu siapa. Tapi kalau sudah di nomor dan ada namanya, oh kepala rumah tangganya ini, nomor sekian rumahnya, itu mudah sekali untuk mendapatkan kutu tak bina. Jadi istilahnya memudahkan karena sudah teregistrasi. Iya, betul. Baik. Nah, ini persiapan P2WKSS, kita tahu betul bahwa Parepare adalah salah satu daerah yang cukup diperhitungkan ketika mengikuti perlombaan P2WKSS, dan hampir Parepare tidak luput mendapatkan penghargaan. Iya. Nah, apa ini tidak menjadi sebuah tanggung jawab yang besar? Sebenarnya sih tanggung jawab besar dan tantangan. Karena pimpinan kita itu maunya juara 1. Selalu kan ini dapatnya harapan. Tapi insya Allah saya tidak akan mengecewakan, saya akan berjuang. Untuk itu saya tetap berjuang dan bekerja sama dengan Badan BPMK, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kita tetap bekerja sama, dan 3 hari yang lalu kami pulang itu jam 6 sore. Karena kami adakan sosialisasi kumpul semua warga bahwa akan tiba saatnya nanti kita semua tim-tim turun, dan rumah-rumah itu harus dilengkapi buku. Jadi kita tahu siapa-siapa, apakah ini dinas ini yang membina datang atau tidak. Jadi jelas otomatis Pak Wali nanti tahu perangkatnya bekerja atau tidak itu. Jadi harus ada buku tamu, sudah berapa kali turun membina, apa ada perkembangannya dia membina atau bagaimana. Ini hampir di setiap rumah? Iya, semua rumah, 100 rumah kan dibina. Wow, ini menjadi masyarakat yang semakin cerdas ya Bu Lurah. Iya. Baik, nah kembali ke judul kita, sebenarnya P2WKSS.
Mungkin pemirsa di rumah sudah sering mendengar P2WKSS, tapi sebenarnya P2WKSS sendiri itu apa, Bu Lura? Oh, P2WKSS itu adalah peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Jadi Iya. peranan wanita Menuju keluarga sehat sejahtera. keluarga sehat dan sejahtera. Ini apa ya, benar-benar kembali ke bahwa peran serta perempuan tidak bisa terelakkan. Iya, Nah, harus emansipasi wanita. emansipasi Iya. seperti Bu Lura ini ya, Peran, salah iya. satu pelurah perempuan di Kota Parepare. Jadi- Emansipasi wanita. Betul, betul. Jadi perempuan itu tidak bisa lagi ketinggalan. Harus maju. Kenapa perempuan tidak bisa? Ini kan persamaan gender. Iya. Contoh, perempuan bisa hamil, laki-laki tidak bisa. Perempuan bisa melahirkan, laki-laki tidak bisa. Tapi perempuan bisa memasak, laki-laki juga bisa. Ini kan persamaan. Iya. Persamaan dan gender. Jadi kita itu harus betul-betul kita ini sebagai kaum Hawa, masa kita mau ketinggalan? Kenapa kita tidak bisa maju? Jangan taunya saja di rumah ngurus suami, Ngurus anak. anak. Tapi kenapa kita tidak bisa menampakkan bahwa perempuan juga bisa membangun, perempuan juga bisa di atas. Iya, perempuan Iya. juga bisa membangun. Nah, itu yang kita garis bawahi, perempuan Iya. juga bisa membangun. Salah satu di sini selain progres perkembangan yang sudah dilakukan Bu Lura dan teman-teman di daerah binaan, Ya, peran serta kan ini menyangkut perempuan nih Bu Lura. iya. Nah, kalau di daerah binaan itu, apakah benar-benar para perempuan, kaum ibu, remaja putri daerah binaan benar-benar sudah memberikan kontribusi untuk P2WKSS ini sendiri? Iya, cukup. Jujur di RW 5 itu, khususnya RW 5, saya memang akui masyarakat tingkat kegotong royongannya di sana proaktif. RW 5 di daerah mana tadi? RW 5 Gedongnya. Gedong ya. Di sana memang perempuan coba bank sampah saya. Bank sampah saya itu perempuan semua aktif. Jadi memang ini selalu saya galakkan perempuan. Kenapa perempuan? Saya kadang turun sama ibu-ibu di sana. Biasa kadang saya cerita, Bu, masa sih kita terus dari rumah ke rumah gosip? Iya toh. Ya, Ini menambah saja dosa. Bu, dosa. ya. Jadi saya ajak Ibu, ini ada program kita, ini diharuskan setiap kelurahan punya bank sampah. Saya mau ajak ibu-ibu, di belakang laki-lakinya. Ibu-ibu saya mau ajak. Terus perempuannya langsung semangat. Bagaimana caranya, Bu? Bagaimana? Nantilah saya kasih triknya bagaimana. Kita ini sampah tidak berkeliaran, bisa jadi uang. Inilah selama ini saya bina sekarang. Sukses. Kemarin saja ini ibu-ibu menjual 1,6 ton. 1,6 kilo. Tong saya satu tong 6 kilo. Itu jualannya itu kemarin 2 juta, hampir 2.600.000 kurang. 2.600.000, Ah. hampir 2,7. Iya, jadi di sana ibu-ibu dia sudah bisa masalah uang jajan anak-anaknya dia sudah bisa. Akhirnya membuat ibu-ibu ini produktif, produktif. harus meninggalkan rumah. Iya, Hmm. urusan rumah tangganya jadi, urusan sampahnya jadi, bersih juga lingkungan. Jadi satu kali mendayung 2-3 pulau terlampau. Iya, betul Yang sekali. penting capeknya juga nggak hilang-hilang. Iya. Yang penting capeknya berkah ya. Iya. Baik, saudara bisa berbicara dari kita bersama Ibu Lurah cantik kita masih akan segera berlanjut selepas yang berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Ada penjual gorengan, buka makan gorengan. Ayo, enggak aja sayang. Aduh, sakit perutku. Nggak bisa. Mau makan gorengan. Begitu memang orang kalau sudah jogging toh baru makan gorengan pasti perutnya. Hemi, lagi batuk dulu. Kesehatan adalah bagian dari masa depan Anda. Sayangilah mulai dari sekarang. Dipersembahkan oleh Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Baik, saudara pemirsa, terima kasih Anda masih setia terus bersama kami, bersama Ibu Lurah Capagalung, Ibu Rusdania MSI, yang mana hari ini kita membahas seputar persiapan P2WKSS, yakni peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Nah, ini Ibu Lurah sepertinya ada telepon yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Baik, Bapak, nanti dicoba lagi ya. Baik, silakan hubungi kita di 0421281110 bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon. Baik, nanti dicoba lagi Bapak Ibu. Ini tentang kembali ke P2WKS. Kita ingin tahu, ketika kita mendengar kata peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera, sebagai perempuan merasa kayaknya termotivasi sekali gitu untuk memberikan yang terbaik, menyumbangkan pikiran, tenaga untuk lingkungan kita dulu nih ya, Iya. Bu Lurah. Kemudian sasaran dari P2WKSS sendiri ini Bu Lurah mungkin bisa disampaikan. Baik, kita tahan dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Baik, bisa dicoba lagi nanti. Baik, langsung saja Bu Lurah, sasaran P2WKSS. Jadi sasaran P2WKSS itu pertama itu perempuan yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun dengan tingkat kesehatan yang masih tergolong rendah dan kategori keluarga prasejahtera dan keluarga K1. Baik. Halo. Halo, selamat pagi. Baik. Ya, halo. Iya, halo Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi kembali. Iya, dengan siapa di... Dengan Muhammad Aisyah. Maaf, dengan siapa Bapak? Dengan Bunga kembali. Dengan Bapak. Oh, Bapak Bunda. Bapak Bung Bas, aduh maaf.
Mungkin Bapak bisa dikecilkan TV-nya, volume TV-nya, ukuran TV-nya jangan dikecilkan. Volume televisinya bisa dikecilkan Bapak supaya tidak sering sampai ke studio? Oke, ya baik, langsung Bung Bas. Iya, silakan pertanyaan tak Bung Bas. Dari batas kota ini Bung Bas Bulura. Di Lumpue dulu Bapak ini. Oh, batas kota. Oh, mantan warga saya nih. Mantan warga saya. Masih ingat ya dengan Ibu Luranya? Wah, salam untuk keluarga Lumpue. Ternyata masih ingat sama Ibu Luranya. Iya, Bu Lura. Iya, terucapkan terima kasih atas kedatangannya juga di Kominfo ya. Iya. Baik, Bapak langsung pertanyaan tak Bung Bas? Terus kamu tanyakan temanya apa itu Kak Mbak? Oh, ini hari ini kita bahas tentang P2WKSS, tentang peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Ya. Apa yang diutarakan tadi Bu, saya agak semangat dengar itu karena perempuan itu tanpa perempuan kita tidak bisa maju kalau nggak karena kita sementara sibuk melihat kejutan pasti itu yang siapkan minuman kopi-kopinya pagi-pagi. Ya. Baik. Jadi perempuan itu tidak boleh istilahnya dikecualikan. Baik. Karena tanpa ibu kita bisa istilahnya kayak apa ya? Iya, jadi kita utamakan ibu itu karena di sini seperti saya di sini hidup di bengkel, ibu pergi cari ini kalau ada keperluan mereka seperti batu bulianya itu dia semua tidak mau keluar. Baik Bapak. Pertanyaannya mungkin seputar P2WKSS Bapak? P2WKS apa lagi sebenarnya? Ini peningkatan peran wanita. Jadi mungkin ada yang ditanyakan seputar program ini Pak? Jadi itu kalau ibu itu sementara di rumah itu Bu Lura, apakah ada ini maksud tertentu supaya bisa dijanjikan seperti apa itu yang dilaksanakan itu biasa itu ibu-ibu itu seperti apa ini? Apa itu Bapak? Jamaah ta'lim. Oh, majelis taklim. Iya, majelis ta'lim. Di samping itu masih ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ibu-ibu seperti macam kita di sini. Oke, baik Bapak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, seperti apakah bisa seperti kerukunan ibu-ibu Oke. RT. Baik Bapak. Baik. Karena itu kita khawatirkan termasuk ibu-ibu semuanya gosip seperti berkumpul sampai sore. Baik. Pagi. Baik. Jadi kita inginkan bagaimana supaya ibu ini rukun dalam bertetangga. Oh, ya baik Bapak. Baik. Karena di mana kita terus mencari bagaimana supaya ibu itu tidak ada saling memuja, tidak ada saling iri-menyiring. Contohnya seperti orang di sana beli kulkas dia yang dingin. Baik Bapak. Jadi bisa supaya ibu itu rukun di dalam bertetangga, bermasyarakat itu, saya minta dikasih sedikit kemajuan untuk dia. Baik. Karena 2018 sampai seterusnya itu nanti saya ingin bagaimana supaya ibu kita di RW atau di RT semua itu kemarin ini ini apa? Ada himpunan seperti satu contoh majelis taklim. Baik Bapak Bumbas. Saya sudah bisa terjemahkan maksudnya. Iya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bung Bas. Terima kasih. Jadi ini Bu Lurah bukan pernyataan lebih kepada mungkin keinginan harapan ya. Jadi mungkin Bung Bas ini berharap ada, tapi sebenarnya kalau semacam komunitas ibu-ibu sudah cukup banyak ya. Cukup banyak. Tinggal mungkin mencari yang mana yang merasa nyaman dan disesuaikan dengan waktunya. Tapi mungkin Ibu Lurah mungkin bisa sedikit menanggapi tadi masukan dari Bung Bas. Silakan. Apalagi mantan warganya ini masih ingat dengan Bu Lurahnya. Jadi untuk Bung Bas sebenarnya itu banyak bisa sih dilakukan perempuan-perempuan yang ada khususnya di kelurahan sana Lumpue banyak karena saya tahu persis warga saya di sana.
Itu sebenarnya Pak, kita harus perbanyak koordinasi dengan lurah Pak. Itu banyak bisa, itu kayak mau ikut majelis taklim itu bisa Pak, kenapa tidak? Di sana kan ada masjid. Nah, masjid itulah tempatnya itu berkumpul, bukan tempatnya untuk menggosip. Majelis taklim itu kita bina apa dalam seumpama ceramah-ceramah begitu, memberikan ejaan-ejaan kepada perempuan-perempuan supaya jangan selalu taunya gosip, tidak rukun. Dengan kesadaran inilah perlu sebenarnya supaya ada kerukunan antara bertetangga itu mungkin. Terus kalau komoditas di sana Pak, kemarin saya kan kemarin bentuk di sana. Ibu-ibu RW khususnya Kang, ini saya tahu sekali nih Bumbas, dia RW 6. Ya, baik. Ibu-ibu di sana itu sebenarnya dia tahu sekali saya. Ada persatuan ibu-ibu RT di sana. Bahkan semua ibu-ibu di sana saya turunkan mengecek trotoar. Itu. Yang ngecek trotoar ibu? Iya, ibu-ibu. Karena saya selalu menganggap Bu, daripada ibu tinggal gosip cerita aibnya orang, mending bantu ibu lurah. Jadi sebenarnya kita itu pemerintah lah yang ini proaktif ke warga menyampaikan itu. Karena biarpun bagaimana kalau sebenarnya itu kita tidak sadarkan masyarakat kita, sekira sedangkan kita sadarkan belum tentu. Apalagi kalau tidak ada penyampaian ejaan-ejaan dari pemerintah setempat itu mungkin. Baik, baik. Jadi Bu Nuri tadi penjelasan dari Bu Lurah ya. Jadi kalau seputar kegiatan yang melibatkan kaum perempuan, Bumbas, saya rasa banyak ya Bu Lurah, banyak sekali majelis. Banyak ada, sekali. Bank sampah ada, kemudian juga perlindungan anak ya. Iya, perlindungan anak ada, bisa iya. Karena kenapa di sana saya tahu sekali tuh RW 6 itu rata-rata perempuan banyak. Karena kenapa? Kalau pagi itu suaminya pada keluar. Ada buruh bangunan, ada ke laut, ada ke sawah, ibu-ibunya tinggal. Jadi itulah biasa saya kumpul. Sebenarnya ada mau, bahkan pernah saya bentuk kelompok pembikinan kue basah di sana. Pernah saya bentuk. Jadi kayak home industry seperti itu. Iya, iya. Ada pembuat abon di sana. Pernah saya bentuk. Lah walam sekarang saya tidak tahu apa berjalan atau tidak karena saya bukan di sana lagi. Sebenarnya banyak saya punya di sana program untuk kaum ibu di sana. Apalagi kalau ibu lurah atau pimpinannya perempuan pasti mengerti sekali ya. Ya, mengerti. Pasti ngerti hubungan emosionalnya pasti lebih ini kalau sesama perempuan. Kita juga harus menangkap apa sih kemauan warga. Nanti kalau ada kemauan keluhan warga, baru kita pecahkan. Kita laporkan ke pimpinan yang lebih tinggi. Pak, ini ada warga saya mau begini. Oke lah, maka kita suruh bentuk kelompok. Itu. Jadi dulu ada kayaknya kube-kube dulu. Iya, ada. Lengkap kalau di Lumpuy saya punya itu. Binaan. Bahkan ada Bu Ika, Dinda saya, ada saya punya binaan itu sampai sekarang. Dia sangat bersyukur. Perempuan peternak ikan lele, sukses dia. Peternak ikan lele. Iya. Kartini baru nih ya. Itu masih binaan saya, sukses. Di Lumpuy? Di Lumpuy. Bisa kita cari Ibu Mega di sana. Tanya dia, kesuksesannya itu siapa? Itu dari saya tuh bina. Betul-betul dari awal ya? Iya. Dan bukan apa, kalau mungkin bikin kue, bikin abon ya kan, ya mungkin sudah familiar. Ini ikan lele loh. Dia itu sudah menjual kemana-mana. Bahkan dia sudah biasa dipanggil narasumber. Itu sampai ke Bali, kemana, sudah keliling. Iya, berarti dia ada salah satu toko entrepreneur ya. Betul, toko betul sekali. Usahawati gitu ya, pengusaha. Iya. Dan tadi saya ini banget gitu dengan penjelasan Bu Lurah dan Bung Bas. Mudah-mudahan ini bisa diakomodir juga mungkin dengan pejabat yang baru ya, dengan seperti itu. Jadi kalau sekedar tempat atau komunitas saya kira banyak. Baik Bu Lurah, sebelum kita rehat kita kembali lagi nih sasaran P2WKSS. Kita kembali lagi, silakan. Jadi Dinda itu sasarannya sebenarnya itu dari perempuan yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun dengan tingkat kesehatan yang masih tergolong rendah dan kategori keluarga prasejahtera dan keluarga K1 itu. Terus kedua itu dari orang tua dan keluarga yang
mempunyai anak balita 0 sampai 5 tahun. Itu sasarannya. Sedangkan sasaran wilayah saya itu adalah masyarakat Kelurahan Capagalung, khususnya di RW 2 RT 3. Gitu. Jadi sasarannya ini sudah Iya. diregistrasi dengan baik dan ada sudah ada indikator yang mana yang Iya. masuk sebagai Sasaran. sasaran dari P2WKSS ini. Baik saudara pemirsa, saya ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0821281110 karena acara ini tidak hanya bisa Anda saksikan di TV Peduli Binaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, juga bisa Anda dengarkan di Radio Peduli 96,9 FM. Dan jangan kemana-mana, saya dan Ibu Lura masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. pesan ini dipersembahkan oleh Saudara pemirsa, selamat datang kembali dalam program acara talk show persembahan TV Peduli dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare ya. Dan tadi ada Bung Bas, terima kasih. Dan bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kami dan Ibu Lura Capagalung, Ibu Rusdan ya, SOS MSI, silakan hubungi kami di 0821281110 dengan tema menuju P2WKSS. Ini sudah seperti apa ya. Dan tadi saya tertarik seputar ini
peningkatan atau produktivitas dari kaum perempuan pasti karena P2WKSS. Jadi lebih kepada mengefisienkan waktu dari teman-teman perempuan di sana. Ini tadi juga Bu Lura sempat mengatakan bahwa sewaktu di Lumpur ya, dan ditegaskan oleh Pak Bumbas juga sebagai warganya dulu, bahwa banyak kegiatan-kegiatan seperti membuat abon, membuat kue kering, home industry seperti itu. Cuma Ibu sebagai Bu Lurah, ini saya sendiri yang melihat sebagai masyarakat, terkadang ketika lurahnya atau pemerintah sudah memberikan memediasi, memfasilitasi, tapi ternyata berhenti di tengah jalan. Ini bagaimana Bu Lurah melihat fenomena itu? Gini, sebenarnya itu kalau kita bantu masyarakat kayak home industri apa semua, kita tuh selalu pantau dia, jangan dilepas. Kita pantau apa kegiatannya, dikasih seumpama, dikasih alat-alat. Kita pantau, bagaimana Bu ini alat-alatnya, apa sudah digunakan atau tidak. Kalau sudah digunakan, jadi kita selalu pantau, jangan dilepas. Setelah dikasih bantuan kita tidak pernah nengok-nengok, itu memang kan karena banyak juga masyarakat, kita kan sudah dikasih pemerintah, ngapain, ya toh? Tapi kalau kita pemerintah tidak lepas, selalu membina, selalu datang silaturahmi, karena apa sih salahnya kita lurah selalu silaturahmi ke masyarakat. Sekali-sekali silaturahmi bikin kue, kita makan kue juga. Wow, ya benar. Nah ini yang paling saya suka Bu Lurah ya, dari silaturahmi. Iya, silaturahmi. Iya. Kita silaturahmi karena kita tuh lurah harus memang betul-betul dekat dengan masyarakat. Itu. Jadi memang sebenarnya harus seperti itu. Jadi diberikan, dimediasi, difasilitasi dan tetap diikuti arahnya. Jalan tidak. Betul. Jadi inilah yang kadang-kadang ketika sudah diberikan bantuan akhirnya mandet. Iya, karena kita memang kasih tahu, Bu, kalau kapan kita dikasih bantuan mandet, berarti ya Ibu tidak bisa lagi dibantu dong. Ya, ini yang harus jadi catatan ya. Iya, Ibu tidak bisa lagi dibantu. Untuk apa dikasih bantuan? Kalau hanya dipajang di rumah, tidak dimanfaatkan, tidak ada tindak lanjutnya, tidak bisa. Ini kan kalau dikasih seumpama menjual kue kan bisa kan menghidupi anaknya kalau ada sekolah, terutama kan uang jajan anak-anak itu. Jadi saya kemarin tuh sama di Capagalun sekarang, ndak berhenti saya datang itu, ndak berhenti saya datang di pembuatan abon saya, tidak berhenti. Kadang saya bilang begini, kalau mau abonnya ini laris lebih karena biasa begini. Karena kemarin tuh sebelum saya baru masuk di Capagalun kemarin, memang sudah ada itu binaan. Tapi kemasannya kurang menjual, kurang. Jadi saya kasih ide kan pengalaman kemarin di pariwisata. Ya, kalau kita ya kan, betul, waktu kita ke Jogja kan kemarin, kita kan sempat ambil yang di depannya ini di Labukan. Kita jual di sana, ndak laku kita punya karena kenapa? Kemasan. Orang lihat saja kemasan itu, kalau tidak tertarik pasti ndak bisa ini. Tapi kalau kemasannya cantik, tidak usah kasih tester, pasti langsung dia bilang wah enak ini. Karena kemasannya aja sudah cantik, apalagi kalau isinya. Iyalah. Cantiknya luar dalam. Luar dalam. Kalau dilihat kemasan jelek, kemasannya saja jelek, pasti dalamnya juga begitu. Kesannya kalau kemasannya jelek, pengerjaannya tidak profesional ya. Iya, betul. Karena saya bandingkan kemarin, bukan saya menjelekkannya, ada kemarin 2 itu dibawa kemarin ke Jogja. Dari Lumpur Sapa, Ibu Sapa dengan itu, yang laku cepat itu yang di depannya ini karena kemasannya cantik. Kalau yang satunya itu tidak laku, saya bawa pulang lagi karena plastik biasa. Nah sekarang ini saya punya yang Capagalung, sudah sampai ke Bandung, Jakarta. Iya, apalagi daerah tetangga. Apalagi yang pasti ketika mereka makan abon ikan ya. Iya, abon ikan. Jadi abon ikan itu pasti orang bilang saya akhirnya orang tertarik untuk ke Parepare. Iya, dan salah satu, meskipun Parepare sebenarnya tidak ada, kadang-kadang teman saya begini loh, saya juga baru pulang dari Jogja, kadang di Parepare itu apa sih yang saya juga bingung, apa ya makanan khasnya ya, saya juga bingung.
Tapi ketika ada yang otentik seperti ini, orang akan cari terus. Iya. Jadi kemarin itu Bu Ika, Dinda saya ini, kemarin itu saya punya produksi abon, saya tanya lagi, bagaimana kalau kita kembangkan lagi. Dia coba-coba, tapi dia bilang lagi, Bu, masa kita semua kasih juga warga yang lain kan. Iya. Kreatif juga lah katanya semua warga. Oh iya bagus. Sebenarnya dia sudah bisa bikin kerupuk tulang ikan. Tulang ikan dia sudah bisa. Bahkan abon tulang ikan dia sudah bisa. Abon tulang ikan. Dia sudah bisa. Saya jadi Bu Lurah, saya pengen ke Capagalong nih, pengen coba-coba. Iya. Abon tulang Silakan ikan. ke sana, cari saja Ibu Jum. Bilang Ibu Lurah. Oke. Ibu Lurata yang suruh saya ke sini. Baik. Jadi ini buat pemirsa di rumah, kalau ingin merasakan nikmatnya abon ikan produksi Kelurahan Capagalong, ini bisa ke Ibu Jum nih katanya nanti ya. Kita bisa menjadikan ini penganan khas kalau mungkin ada yang ingin ke daerah ya. Saya salah satu kalau di Palu ada bawang goreng ya. Kalau di Parepare kita bisa bawa selain mantau ada abon ikan dari produksi Kelurahan Capagalong binaan Ibu Lurah Rusdadi. Di sana jujur ya, abon ikan saya di sana kalau bukan ikan tuna dia enggak bikin. Kalau ikan cakalang dia enggak bikin. Karena kenapa? Ikan cakalang hitam. Betul, belum lagi kadang-kadang gatal Iya ya. gatal. Kalau ikan tuna enak, di samping enak dan buatannya itu bagus, cepat. Kalau kan pernah dites, waktu itu sangat sulit ikan, jadi saya bilang, Bu, mumpung ini ikan cakalang naik, apa salahnya kita coba-coba? Dia coba kurang ini kualitasnya. Iya. Karena memang kelihatan loh kalau entrepreneur yang profesional dan yang tidak itu mereka benar-benar menjaga kualitas. Iya. Jadi gak apa-apa lah kita kalah harga tapi menang mutu. Menang mutu, betul. Biar sedikit yang penting berkahnya juga dan berkelanjutan. Berkelanjutan, iya. Baik Bu Lurah, kembali ke tema kita tentang P2 KSS. Ini selain tadi sudah dijelaskan, P2 KSS adalah peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera. Kalau boleh dilihat dari tujuan umumnya, tujuan khususnya mungkin bisa dijelaskan. Bu Lurah, silakan. Jadi tujuan umumnya itu meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas. Itu tujuan umum. Kalau tujuan khususnya itu meningkatkan status kesehatan perempuan. Kedua itu meningkatkan pemahaman dan pengelolaan gender dalam pembangunan. Ketiga, menurunkan kasus-kasus KDRT dan kekerasan anak. Keempat, menurunkan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas. Kelima itu meningkatkan status pendidikan perempuan. Keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam UKM ekonomi produktif. Inilah tadi masuk. Ketujuh itu meningkatkan partisipasi perempuan dalam melestarikan lingkungan hidup. Itu. Baik, jadi tujuannya. P2WKS ini sudah istilahnya kalau kita bisa menjalankan semuanya ini benar-benar menjadi sebuah lokasi atau tempat yang benar-benar huniannya nyaman. Sangat nyaman. Utamanya lingkungannya. Iya, huniannya jadi nyaman. Anak-anak tumbuh besar sesuai usianya ya, tidak dewasa prematur gitu ya. Karena tadi di sini sempat disinggung seputar pendidikan perempuan. Nah, ini Bunda ini Kanda ya, bunda-bunda kita juga di rumah ini pasti semoga ikut menyaksikan bahwa terlepas kita akan menjadi ibu rumah tangga atau bekerja di luar rumah, perempuan itu harus cerdas. Betul. Karena perempuan yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Bagaimana tanggapan Kanda seputar statement itu? Tanggapan saya itu memang cukup karena memang kita itu perempuan harus yang tadi saya bilang keterdepannya itu. Jadi kalau kita maksudnya cerdas mengurus anak, cerdas mengurus rumah tangga dan cerdas di luar rumah tangga, serasa generasi perempuan itu semakin banyak bisa yang diandalkan itu. Jadi saya itu jujur ya, Dinda saya Ibu Ika, saya sangat salut adanya itu perkumpulan perempuan yang kayak ini seperti perlindungan anak itu sangat saya sangat
salut sekali itu ibu-ibu yang artinya betul-betul ikhlas untuk membantu kaum perempuan kayak KDRT apa semua itu. Saya sangat karena kenapa Bu, seandainya mungkin tidak ada kayak ini organisasi itu yang melindungi kita perempuan, terlalu banyak yang laki-laki ringan tangan sama ibu-ibu. Iya betul, iya betul sekali. Jadi istilahnya memang kalau kita perempuannya cerdas, banyak tahu, terbuka dengan informasi ya. Kemudian dengan hadirnya TV Peduli dan Radio Peduli juga menjadi media untuk perempuan mungkin yang sedang menyaksikan siaran ini menjadi terinspirasi bahwa oh ada program seperti ini bisa meningkatkan. Karena saya yakin perempuan kita banyak yang punya kreativitas tapi wadahnya yang tidak ada ini Bu Lurah. Tempat untuk menyalurkan hobi, bakat dan minatnya serta potensi. Nah, ini tadi ada tentang lingkungan juga. Ini P2WKSS ini selain kelurahan, desa daerah binaan itu bekerja sama tidak dengan misalnya mungkin dari kehutanan atau mungkin dari dinas pertamanan, adakah seperti itu untuk mewujudkan lingkungan yang sesuai yang diharapkan? Jelas ada peranan semua SKPD terkait seperti dinas pertamanan. Kan kita itu diharuskan itu ibu-ibu pintar seperti menanam cabai. Nah ini kan kita harus kerjasama dengan dinas tanaman pangan. Iya. Apalagi kalau cabai mahal lagi kayak kemarin ya. Jadi saya sering bilang kemarin itu saya kasih bibit cabai. Saya bilang ini sebelum kita dinilai. Saya mohon ini ibu-ibu ada ini, nanti Pak RW-nya saya kasih, dan bibit baru dibagikan. Nah ini nanti kita nikmati sendiri. Cabai sekarang Bu, saya bilang, kita beli 5.000 itu berapa biji dihitung. Nah kalau ada di depan rumah, contoh di rumah itu, saya enggak beli cabai lagi. Mau tinggal petik. Segar, kualitasnya juga terjaga ya. Jadi saya sering ajar tanaman toga di depan rumah. Toga juga. Iya, toga. Saya bilang tanam ini serai apa semua, kumis kucing, lengkuas itu ibu ini apalagi nih Bu RT saya agresif orangnya. Ibu-ibu juga menantang dia. Iya, jadi itulah ini Ibu RW saya cukup membantu suaminya. Keinginan lurah kalau ada ibu lurah mau begini cepat dia respon. Itulah seandainya semua RW begini wah luar biasa lurah. Kesadaran memiliki lingkungannya dan termotivasi untuk memperbaiki kualitas hidup di tempat tinggalnya. Iya, karena memang saya lihat ini sasaran P2WKSS itu yang kayak kumuh begitu. Jadi bagaimana ini tadinya ini kumuh jadi tidak kumuh, itu sebenarnya intinya. Nah, karena ini saya punya tempat ini yang dipilih rata-rata kumuh. Supaya disadarkan hidup sehat bersih lingkungan, itulah makanya dibina itu. Wah ini Bu Lurah kerja keras, kerja cerdas plus kerja ikhlas. Iya. Benar-benar. Karena memang waktu saya dipercayakan mengikut P2WKSS ini, jadi saya memang langsung tanya Badan Perlindungan Perempuan dan Anak BPMK. Saya bilang, Pak, kalau bisa kita masuk di daerah ini, di situ masih kumuh. Ternyata pas itu memang sampelnya dia itu di sana. Saya bilang, Kak, berarti tidak salah pilih ini Ibu Lurah. Karena di sana Bu masyarakat jujur sangat susah. Buang sampah saja sudah ada bank sampah dikasih, masih saja ini. Jadi kita sadarkan mereka. Jadi setelah disosialisasikan, setelah Ibu Lurah sering turun dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, di sana sudah mulai ada peningkatan. Sudah ada peningkatan, sudah ada perubahan, sudah ada. Bahkan dibilang, ternyata Bu ya bagus. Iya, makanya saya bilang ibu-ibu ini ditunjuk. Karena ada juga rumah, bukan saya menjelekkan warga Ibu ya, dia belum betul sadar namanya hidup sehat. Rumahnya cantik sih, tapi pekeramannya itu penuh teh ayam.
Iya. Jadi itu hari dia enggak masuk. Jadi saya bilang, Pak RW. Emang pelihara ayam mungkin Bu Lurah? Ya mungkin lah. Karena jadi saya ketawa itu hari, Pak RW ini rumahnya ini, kasih masuk ah. Kenapa Bu? Saya bilang, justru yang begini harus dibina. Jangan dibinasakan, dibina dia. Jadi Pak RW saya, oh iya ya Bu Lurah ya, saya kasih yang rumahnya bagus, tapi aduh lingkungannya di situ. Jadi pas kita masuk rumah, rumahnya cantik tapi ada bau aroma terapi apa gitu ya. Jadi dia tuh sangat berterima kasih. Bahkan sekarang warga saya banyak yang protes. Loh Bu, kenapa katanya kita tidak dipilih apa-apa? Oh jangan salah paham, ini bukan bantuan, bukan. Jadi disinilah nanti ibu-ibu mengaca. Oh, apa sebenarnya yang diberikan ini tetangga saya? Kayak bagaimana? Intinya itu hidup sehat. Pola itu. hidup bersih dan sehat. Itu intinya. Dia bilang, kita kan katanya juga mau seandainya bilang 300 dibina, saya kasih masuk semua. Jangankan itu, satu kelurahan, satu kelurahan andaikan bisa. bisa, tapi ada kriterianya itu cuma 100 rumah yang dibina itu. Iya, ini menginspirasi banget sebenarnya, karena kita harus sadar memang bahwa kadang ada rumah yang bagus gitu ya, dia juga sudah bisa dikatakan dari bahan yang permanen seperti, tapi ternyata lingkungannya tidak begitu bagus. Iya. Apalagi kalau rumahnya yang disertai dengan tanaman toga pasti lebih. Masalah jemuran saja. Masalah jemuran. Kan biasa jemur, kalau rumah panggung kan biasa jemur di ini. Teras-teras ya. Jadi danya, Bu, enak enggak dipandang kalau jemur di sini? Ya tidak enak sih Bu, tapi ini alangkah bagusnya dibikin di samping rumah secara rapi, bentang tali. Ini kan bagus daripada Bu ini tidak enak sekali dipandang. Kayaknya lebih ramai dari pasar gitu. Dengan adanya sosialisasi ke masyarakat, masyarakat sendiri sadar, oh betul apa kata-kata pembina ini. Apalagi nanti ini belum, kalau dia sudah turun. Ini bulan berapa sih katakan? Kan mulai dari April sampai September. Oh jadi penilaian mulai April kemarin sampai bulan. Binaan mulai April, September penilaian. Jadi kalau ibu tim penggerak PKK kota nanti sudah turun, waduh. Ini yang kita harapkan nanti pasti dia turun semua, karena tanpa kerjasama kan kita tidak bisa, harus, karena di sini saya lihat bahkan kayak bank semua itu ikut, ada semua binaannya, jadi instansi vertikal juga itu harus ikut membantu kita pemerintah. Baik. Iya. Baik, saudara pemirsa, jangan kemana-mana. Saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh Sudah Mi. Naik Mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau Mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Iyo, tidak pakai helm Mi. Satu je helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas.
Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh Baik, saudara pemirsa TV Peduli, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan di segmen terakhir ini Anda masih punya kesempatan sekitar 10 menit atau mungkin 10-15 menit ke depan ya. Jika Anda mungkin ingin berinteraksi bersama kami, silahkan hubungi kita di 0421281110. Dan baik, Anda ini tadi sudah ekonomi sudah dijawab, pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini salah satu kesehatan. Kalau di kelurahan itu atau RT RW itu yang paling kecil adalah pos pelayanan terpadu atau posyandu. Bagaimana kalau di tempat Kanda sendiri di? Kalau pos kesehatan di Kecapagalung itu semuanya berjalan semua setiap RT RW itu ada posyandunya. Jadi ada jadwal tertentu itu bahwa RW sekian merpati sekian tanggal sekian imunisasi. Kejar timbangan tanggal sekian, semua sudah terjadwal. Jadi kader-kader kami di sana proaktif. Bahkan kemarin kami sempat didatangi dari provinsi untuk menilai masalah gizi anak itu. Jadi saya kemarin kasih tahu, ya baguslah kalau begini dari provinsi melapor ke lurah. Karena kadang biasa ndak ada yang melapor, jadi ada ini, jadi biasa mau kita kan lurah ini selalu ada sosialisasi bagaimana ini gizinya anak bisa bagus, tidak keluar dari garis merah, ya kan semua. Jadi kadang kader itu dibawa biasa saya tanya keluhannya apa, masalah warga saya tanya. Tetapi paling dia bilang kalau masalah keluhan sih ya alhamdulillah ndak ada Bu, cuma kadang kala masih ada warga kita yang belum sadar, belum terutama sadar. masalah vaksin ini. Iya, masalah vaksin. Jadi kalau ada begitu saya lagi turun. Aduh, ya ini. Saya lagi turun, saya bilang di mana alamatnya, kasih alamatnya, saya lagi turun. Saya langsung telepon dokter. Dok, ada begini ndak mau. Tolong, saya sudah kasih ejaan, dokter juga harus turun. Akhirnya anaknya mau diimunisasi. Coba bayangkan 3 bulan tidak pernah diimunisasi. Apa kejadian anak kalau sudah 3 bulan tidak pernah diimunisasi? Alasannya, saya tanya orang tuanya, kenapa tidak mau diimunisasi anaknya? Alasan, tolong kasih saya alasan supaya bisa saya terima. Dia bilang, masalahnya kalau diimunisasi anak Bu Lurah sakit teman. Sama itu terlalu kecil cara tak berpikir. Kalau sakit anak-anak itu sudah diimunisasi berarti obatnya itu sudah bereaksi. Jadi jangan salah paham, obatnya itu sudah bereaksi di dalam. Dan satu obatnya itu kalau sudah demam begitu, kompres air hangat, tidak ada masalah. Dan berikan paracetamol. Karena belum ada, setahu saya belum ada anak yang diimunisasi meninggal. Ya kan? Kecuali memang pada saat itu memang udah sakit memang. Iya, belum ada. Kenapa masih ada ini ibu-ibu, aduh takut imunisasi anaknya. Makanya apalagi kalau alhamdulillah. dilihat anaknya sehat-sehat saja gitu. Iya, ya kan dia bilang, kangen aku, saya katanya Bu Lurah sehat. Aduh saya bilang, Bu, kalau kapan anak ibu kena penyakit, sudah langsung demam sedikit saja. Karena kenapa? Kekebalan tubuh tidak ada. Tapi kapan ibu imunisasi lengkap, mulai campaknya apanya semua, kan terhindar Bu. Itu saya bilang. Flu saja anak tak, coba kalau flu anak tak kita bawa keluar malam ke
kekebalan tubuhnya itu sangat Karena yang diimunisasi saja kadang-kadang sering sakit. Iya. Apalagi kalau seperti anak saya udah lengkap semua, bahkan saya vaksin meningitis ya beberapa waktu yang lalu itu masih sakit juga. Jadi yang divaksin saja bisa sakit, apalagi yang tidak ada antibodi sama sekali. Betul. Baik, Ibu Lurah, sebelum kita berpisah, mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin himbauan kepada kaum perempuan khususnya di Capagalung dan Kota Parepare pada umumnya. Silakan. Terima kasih Ibu Ika, Dinda saya yang cantik. Jadi himbauan saya khususnya di warga saya Capagalung, saya ini himbau kepada ibu-ibu, teruslah berpacu demi untuk peningkatan kaum perempuan. Janganlah kita perempuan jadi budak, tapi bagus kalau kita perempuan sebagai motivator untuk membangun Capagalung. Itu harapan saya. Iya, baik. Dan saudara pemirsa, itu tadi harapan dan semoga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Lurah bisa diliput Kak dulu. Menjadi inspirasi buat pemirsa di rumah, dan khususnya tidak cuma Kelurahan Capagalung, tapi juga seluruh kelurahan di Kota Parepare ini bisa mengikuti pola hidup bersih dan sehat, sadar akan kesehatan, akan pendidikan, dan yang pasti untuk perempuan kita semakin maju, Bu Lurah ya. Banyak Kartini-Kartini yang lahir di Kota Parepare dan mengukir prestasi yang bisa mengharumkan nama Parepare yang sama kita cintai, bersinergi dengan pemerintah. Ini yang penting. Baik, saudara, saya Ika Merdeka Sari pamit, dan juga Ibu Lurah Capagalung, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi besok pada waktu dan program yang sama. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa.